Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sudah menyempatkan waktunya buat join lagi di bimbel online kali ini. Pertemuan kedua ya kita. Terus kemarin kita udah bahas beberapa trigonometri yang masih awal banget, yang kalau bisa dibilang sederhana banget ya, belum yang kerumit-rumit banget gitu. Nah, sebelum itu aku mau review dulu nih sama kamu nih. Kemarin itu kan kita belajar tentang sudut-sudut istimewa. Kemarin udah aku suruh kamu nyatet kan? Kamu belum? Nyatetnya atasnya doang. Atasnya doang, maksudnya yang gimana? Yang bagian bawahnya nggak kelihatan. Hah? Yang mana? Yang ini taruh SS ya. SS ya, bentar. Lihat catatanmu aja, kamu kasih di kamera gitu. Oh, bisa? Bisa lah, kan kamu on cam. Hah? Nggak bisa. Catatan kamu. Kan kemarin aku suruh kamu tulis di buku kan? Nah, ya mana? Udah buat catat belum? Catatnya bagian trigonometri yang atasnya doang, yang rumusnya doang itu. Iya, lihat gimana. Ini masih baiknya. Nih. Oh, lah itu mah berawal banget. Berarti kamu belum nyatet yang ini ya? Aturan sinus kosinus belum, kuadran sudut belum. Ya itu nggak kelihatan, soalnya juga belum. samping-sampingnya nggak kelihatan. Ya nanti harus dicatat ya. Soalnya kan itu satu kesatuan ya. Jadi kamu nggak boleh jadi nggak boleh ada yang boleh hilang. Karena rumus yang aku berikan itu udah yang paling penting gitu loh maksudnya. Udah nggak bisa diinjak lagi loh. Ya. Ya jangan lupa ya, nanti dicatat lah ya. Oke. Nanti kamu bisa lihat di record kan udah aku upload juga di video. Terus hari ini kita lanjut yang trigonometris, yang rumus penjumlahan dan pengurangan sama perkalian, terus identitas trigonometri, dan terakhir adalah persamaan trigonometri. Jadi insya Allah nanti hari ini selesai lah kalau mata trigonometri. Tinggal kamu nanti aku kasih soal-soal gitu di WA ya paling ya, terus nanti kamu bisa jawab-jawab gitu. Ya. Oke. Aku mau tanya dulu nih. Ya, ada bukunya ya soalnya ya. Udah hafal belum sudut-sudut istimewa? Belum. Hah, belum? Belum. Harus hafal loh, Dek. Kemarin udah aku suruh ngafalin loh. Ngafalin ya. Jangan lihat. Soalnya nanti setelah bertambahnya materi, nanti semakin rumit. Jadi kalau nggak kamu hafalin sekarang tuh kan malah nanti PR menghafalinmu banyak. Gitu loh. Jadi kalau kamu hafalin sedikit-sedikit kan nanti nggak kerasa tuh, malah memudahkan kamu mengerjakan soal-soal yang selanjutnya gitu loh ya, setelah kita pindah materi. Oke, jadi yaudahlah kita mulai aja ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Udah selesai. Jadi ya, usahain sekarang ya. Nanti kalau nggak paham atau ada yang nggak ngerti, langsung aja ya, langsung ngomong, Kak belum paham, jangan dilanjut dulu, atau kalau aku nanya ya kamu jawab gitu ya, sebisa mungkin, tapi kamu jawab aja ya. Oke, start sekarang. Nah, ya. Oke. Jadi materi kali ini adalah tentang rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Jadi mungkin juga sering ya nanti keluar, nggak tahu sih keluar apa enggaknya di soal, tapi ya untuk mengantisipasi aja kalau misalnya ada yang keluar rumus-rumus seperti ini, soalnya lumayan panjang juga, jadi emang benar-benar harus dihafal ya, sama dibuat latihan soal kalau udah tahu rumusnya. Nah, jadi yang pertama adalah mengenai
rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Udah pernah latihan soal belum biasa sebelumnya? Belum. Belum sama sekali lah. Kamu selama 3 hari kemarin ngapain? Hah? Enggak baca soal. Apa? Yang jelas tau ngomongnya. Ngapain, Dek? Itu. Iya, itu ngapain? Enggak. Gimana sih, Dek? Kamu ragu-ragu sih? Cuma jawab pertanyaan aja loh. Ya udah, lengkap dah. Ya, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Jadi, rumus ini untuk mencari misal ada sudut yang bukan istimewa. Jadi misal sudut-sudut yang harus dicari pakai rumus penjumlahan ini. Jadi misal ada sudut sin 75. Nah, sin 75 kan nggak terdaftar kan di sudut-sudut yang kita hafal. Yang 75 berapa itu? Nah, cara nyarinya gimana? Jadi sin 75 itu dipecah lagi. Dipecah lagi jadi sin 3 dalam kurung 30 ditambah 45. Nah, itu ada rumusnya sendiri. Jadi aku spill dulu rumusnya ya, kayak gini nih rumusnya. Jadi, yang pertama itu ada ya, sin A plus B. Nah, sin A plus B itu apa rumusnya? Kalau ngapalnya ya sin cos, cosing gitu ya. Nggak ada singkatannya ya. Biasanya kan aku ada singkatannya. Tapi kalau ini emang ngapalinnya sin cos, cosin gitu aja. Sin cos plus cosin. Nah, ya. Lah, kalau misal ini minus ya, kalau misalkan ini plus ya, Dek. Kalau ini plus, itu tandanya tetap plus ya. Kalau ini plus, tandanya tetap plus kan. Nah, kalau misal di sini sinnya minus, tandanya juga ikut minus. Jadi rumus sama ininya yang diketahui itu sama gitu loh, sejalur ya. Berarti nggak berlawanan. Ya, yang kedua adalah cos. Cos A plus B. Cos A plus B rumusnya apa? Cos A sin B Cos A plus B plus min ya jadinya. sin A sin B. Bedanya apa sama ini? Sama sin. Kalau ke sin itu kan tandanya tadi sejalur kan. Kalau sini berbeda. Sini plus, sininya minus. Nah, berarti otomatis kalau sini minus ya. Kalau sini minus, berarti sini apa? Plus. Gitu ya. Jadi aku tulis jadi satu rumus aja, aku ringkas gitu loh. Yang ketiga adalah tan ya. Tan A plus B. Nah, tan A plus B itu apa? Rumusnya tan A kali tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, di sini tan A plus tan B ya. Di sini bukan kali ya tadi ya. Kalau di sini itu bukan kali ya, berarti ininya itu plus. Nah, plus tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, di sini kan kalau yang atas itu ini ya, ininya sama. Ya, tandanya ini sama. Cuma yang bawah beda ya kan. Berarti otomatis kalau di sininya minus, di sini apa? Minus juga. Di sininya plus. Ya, jadi berkebalikan kalau yang di bawah. Gitu. Jadi cara ngafalnya gitu. Terus sebelum ini ya, sebelum latihan soal aku lanjutin dulu rumusnya sampai selesai. Yang penjumlahan pengurangan sama perkaliannya nanti tinggal kita terapin ke soal ya. Jadi ini udah paham ya, tinggal aku hafalin aja lah ya. Nanti selebihnya kita latihan soal biar lebih lanyah gitu ya dalam menghitung. Yang kedua adalah tentang rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri juga. Cuma yang ini kok bedanya itu sin A plus sin B. Kalau ini kan
sin dalam kurung A plus B. Kalau ini sin A plus sin B ya. Ya. Jadi yang ini adalah ya aku garis ya. Kalau yang ini adalah yang pertama itu ada sin A plus sin B. Nah, sin A plus sin B itu apa? Jadi rumusnya 2 kali sin setengah A plus B dikali apa? Cos setengah A minus B. Jadi setelah plus di minus ya. Setelah plus di minus. Nah, itu ya. Jadi cara ngafalnya ada ya, cara ngafalnya. Jadi kalau sin itu kamu anggap dia itu singkatannya gitu ya, kayak simbolnya itu kayak sayang. Berarti sayang ditambah sayang sama dengan semakin dia cinta. Jadi ini kamu ini ya, ini SS itu maksudnya sin ya, ini ya sin. Terus semakin itu juga apa? Semakin juga sin cinta itu apa? Cos. Jadi ngafalnya gampang. Jadi kalau saya tambah sayang berarti apa? Semakin cinta. Berarti kalau sin rumusnya sin cos. Ditambah ini, ditambah 2 sama setengah di sudutnya gitu ya. Oke. Nah, rumus yang kedua adalah kalau misal sinnya itu dikurang, gimana nih? Ya. Kalau misal sinnya itu dikurang, sin A min sin B, berarti apa? 2 cos ini. Cos Setengah A plus B dikali sin setengah A minus B. Ya. Nah, singkatannya apa ini? Kalau ini sayang. Dikurangi sayang. Apa? cinta. Ya, cinta pun sirna. Jadi kalau ini sin, berarti sin men sin. Berarti sayang kurangi sayang apa? Cinta pun sirna, berarti kosin. Berarti gitu ya. Buat ngafal, buat mempermudah hafalan aja ya sebenarnya. Tapi seenaknya kamu lah ngafalnya gimana. Ini aku cuma beri tips, salah satu tips saja biar gampang. Terus yang ketiga adalah kalau cos plus cos ya. Cos plus cos. Kalau cinta ditambah cinta ini yang paling enak ya rumusnya. Kak, ini C semua. Jadi cos itu juga cos semua. Jadi ya cos setengah A plus B dikali cos setengah A B. Plus B. Ya, minus B. Jadi kalau ini cinta ditambah cinta sama dengan cintaan jadi gitu ya ngapalinnya. Jadi C semua ya, yang paling gampang ini. Nah, yang terakhir itu ada nomor 4. Itu ada cos kalau di min ya, cos A minus cos B. Berarti apa? Bedanya kalau di cos min cos ini ada minusnya. Nah, minusnya ini ada minus 2. Kalau cinta dikurangi cinta berarti selingkuh saja, berarti sin ya. Kalau tadi cos ini sin setengah A plus B dikali sin lagi setengah A plus B. B ya, amin B, oke. Oh. Ya, berarti kalau ini apa tadi? Sama dengan selingkuh saja. Jadi ngapainnya gitu ya? Jadi enak sih gitu. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau di sini ada sin A plus sin B, jadi ini ya, sudutnya ini itu ditambah dulu di sinnya, terus baru di cosnya itu dikurangi. Jadi semua ini awalnya itu ditambah semua ya, ditambah. Terus akhirnya itu dikurang semua. Tinggal sin setengah ini berapa, cos setengah ini berapa gitu. Ya, jadi nantilah ketemu lah jawabannya ya. Nah, terus yang terakhir itu ada ini ya, rumus perkalian. Jadi yang rumit itu sebenarnya cuma 3 rumus ini ya, yang butuh hafalan yang lebih ya, yang butuh hafalan yang cukup panjang. Nah, ini yang ketiga, ini ada rumus perkalian trigonometri. Rumus perkalian
trigonometri. Nah, apa aja rumus perkalian trigonometri ini? Nah, ada 4 ya, ada 4. Jadinya di sini tuh ada kebalikan deh sebenarnya ini ya. Sebenarnya yang rumus penjumlahan ini yang ini itu sama perkalian itu kebalikannya. Jadi kalau di sini itu yang jadi perkalian ini. Kalau di sini kan sin kali cos itu berarti sin tambah sin. Kalau di sini juga sama, cuma kebalikannya. Jadi gimana ini? Nomor 1. Berarti nomor 1, 2 sin A kali cos B itu sama dengan sin A plus B ditambah ya, tambah sin A minus B. Tuh, nah, jadi bener kan tadi apa? Kalau ini kan tadi sayang ditambah sayang semakin cinta. Jadi kayak dibalik gitu, ya kan? Paham? Ya, paham ya. Jadi kalau yang di perkalian kalau bisa dicari, berarti kan ini hasilnya ya. Berarti kan ini hasilnya. Hasilnya itu apa tadi? Semakin cinta. Nah, semakin cinta tadi apa? Sayang ditambah sayang gitu ngakalnya ya. Jadi gitu. Terus yang kedua itu ada apa? Jadi kan sayang kurangi sayang apa? Cinta pun sirna. Berarti di sini 2 cos A kali sin B, ya kan? Berarti sayang dikurangi sayang kan tadi. Nah, jadi cuma gitu doang ya, cuma di minus. Nah, yang ketiga itu ada apa tadi? Cinta ditambah cinta kan berarti cinta-cintaan. Tetap 2 cos A kali 2 cos B. 2 cos A kali cos B itu cinta-cintaan. Cinta tambah cinta ya, cos A plus B ditambah cos A minus B. Terakhir, yang itu ada 2. Tadi apa? Minus ya di sini ya. Ada minus kan? Yang hasilnya tadi. Apa tadi? Cinta kurang cinta apa? Selingkuh saja. Berarti sin A kali sin B. Apa tadi? Cinta kali cinta. Nah, udah. Sebenarnya yang paling rumit itu rumusnya cuma ketiga ini ya. Jadi, nah sebenarnya cuma ini. Terus bawahnya ini, terus bawahnya ini. Tinggal kamu hafalin sendiri gitu ya. Ini lebih enak ya, yang ini lebih enak. Jadi kalau ini tuh cuma ini ya, sudutnya itu cuma aslinya ditambah, terusnya dikurang. Selebihnya sama semua, ditambah, dikurang. Cuma bedanya ini kalau di sini itu ini sin, cos gitu ya. Harus diapain satu-satu gitu sih. Terus apa lagi? Nah, kita latihan soal dulu sebelum masuk ke identitas sama persamaan trigonometri ya kan? Nah, yuk kita latihan soal. Coba kamu nih, coba kerjain. Yang pertama itu mau ngasih latihan soal yang pertambahan dulu ya, pertambahan. Jadi misal di sini ada sin, aku tadi ya kayak contoh soal tadi ya, contoh soalnya di sini. Contoh soal nomor 1 tadi apa? Aku terus nyari apa tadi? Sin 75 kan? Nah, sin 75 itu berapa deh? 75 itu. Pakai rumus apa berarti? Pakai rumus depan. Ya nggak sih depan? Enggak, kan itu kalau depan miring itu kalau misal diketahui Pitagoras ya. Kalau misal diketahui segitiga. Nah, ini kayak rumus tadi penjumlahan trigonometri loh yang baru aja kita bahas tadi loh. Oh. Mana ya? Ya. Pakai ya sin dalam kurung atas B kan? Ya enggak? Oh, iya. Berarti gimana nih? Berarti sin, nah. Berarti pakai apa? Sin dalam kurung apa 75 itu tambahan berapa? Berapa tambah berapa? Kalau di sudut istimewa. Tadi loh aku sudah sebutin kan tadi. Hah? Ya, 45 tambah 5. 30. Fokus. Apa tadi? Taruh. Sin A plus B. Sebentar. Ya.
sin 45 plus 30. Ya, ini guys. Jadi sebenarnya rumus yang paling rumit itu cuma ya ini, selembar ini aja ya guys. Selebihnya itu mudah-mudah. Jadi kita pakai rumus ini ya. Rumus yang paling atas. Sin 30 tambah 45. Udah? Udah. Ya, yuk sin A plus B tadi rumusnya apa? Sin cos sin ya kan? Sin cos sin. Iya. Berarti sin 45 kali cos 30 ditambah sin cos sin. Berarti cos 45 dikali sin 30, ya kan? Yuk, sekarang kerjain. Terlalu. Tadi Ini ya, ditambah kalau semua. di sini plus, ini juga ikut plus ya kan? Jadi sama tandanya. Ini Gimana, tambahin Dek? semua dulu. Yang atasnya tambahin semua dulu kan ya? Apa? Ditambahin semua dulu. Apanya? Ini cara ngitungnya. Enggak, cara kan berarti kan kita tinggal apa ini? Tinggal ini sin 45 berapa, sin cos 30 berapa, cos 45 berapa, sin 30 berapa gitu. Terus dijumlahin. Sin 45 berapa? Sin 45 1/2 akar 2. Ya, 1/2 akar 2 dikali cos 30. 1/2 akar 3. Ya, 1/2 akar 3 ditambah cos 45 sama kan? Cos 45 sama sin 45 itu sama. Ya. 1/2 akar 2 kali sin 30 berapa? 1/2. Berarti tinggal kita apa? Tinggal kita kali ya kan? Kali. 1/2 kali 1/2 berarti 1/4 ya kan? 4. Nah, akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Akar 6. Ditambah ini 1/2 kali 1/2 berarti 1/4 lagi. 4. Nah, akar 2 ya nggak ada lawannya, berarti tinggal akar 2 gitu aja. Nah, jawabannya ini boleh, tapi kalau misal kamu mau sederhanain lagi boleh. Jadi dikumpulin ya, 1/4-nya kan ini ada kembar. Berarti 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Jawabannya ini. Paham? Paham. Ya. Coba lagi. Ya, coba lagi ya. Coba lagi. Apa lagi ya? Sekarang kok coba ini bedanya, misal kita hubungkan Trito Pitagoras sama ini, sama rumus ini. Jadi apa sih, gimana sih? Ya, jadi kan ini udah biasa banget ya. Ini kan cuma pakai rumus ini. Coba kalau kita hubungkan sama Trito Pitagoras. Nah, ini di sini ada soal ya. Yang kedua ini ada soal sin A itu 3/5. Terus sin B itu 7/25. Maka sin A plus B-nya berapa? Ya, kalau kayak gini gimana? Ini kayak gini kan nggak boleh kan? Kalau misal kita langsung 3/5 tambah 7/25 kan nggak boleh kan? Karena ini tuh 7/5 itu sin B, ya kan? Sedangkan ya di sini ditanyain tuh cuma A sama B-nya, nggak sama sin-nya, ya kan? Berarti kalau di sini sin A-nya 3/5, nah caranya gimana? Fokus ke yang pertanyaan dulu yuk. Ini kan pertanyaan nih. Sin A plus B. Sin A plus B tadi apa rumusnya? Sin A plus B itu rumusnya Kayak tadi loh. Sin Sin ya kan? Sin cos sin. Nah, berarti yang dibutuhin apa? Sin A udah ada, cos B belum, sin B belum, sin B udah, cos A belum. Ya. Jadi kita cari dulu cos A sama cos B-nya. Nah, kan di sini nggak ada ya kan yang diketahui cos A sama cos B. Nah, kita tahu dari ini, kita tahu dari jawaban ini. Nah, jadi kita apa? Hubungkan sama segitiga. Yuk kita gambar segitiga dulu di sini. Otomatis di sini kita gambar segitiga apa? Siku karena dia Trito Pitagoras. Ya, jadi apa? Kita gambar yang A dulu, yuk. Tadi apa? Sin itu rumusnya apa tadi? Depan per
miring. Ya, depan per miring ya. Berarti ini 3, sini 5. Ya kan? Berarti ini sebagai Ya. depan kan? Ini sebagai miring. Miring. Ya nggak? Nah, Ya. berarti sisi panjangnya berapa ini? Sisi Sisi panjang. panjang per miring. 3, kalau udah ada 35 berarti satunya berapa? Satu nggak sih? Dapat 1. Jadi kalau kamu nggak hafal, berarti kita cari manual aja. Yuk, cari manualnya gimana? Akar. Tipe Pitagoras ya, kalau nyari sisi panjang berarti mana? Miring kuadrat dikurangi pendek kuadrat ya kan? Berarti berapa Ya. akar? 5 kuadrat berapa? 2? 5. 3 25. kuadrat? 9. 9. Berarti 25 kurangi 9? 16. 6? 11. Nah, 16 itu akar berapa? Akar 16. Nah, akar 16 itu 4 ya. Otomatis sisinya ini tuh 4. Nah, ini ya 4. Nah, berarti kita bisa cari cos-nya kan? Ya kan? Iya, berarti cos B-nya 4. Itu cos B apa cos A? Cos A, Dek. Ini kan A ya. Sudutnya baru A ini yang kita cari. Oh. Ya. Berarti di sini cos A-nya itu berapa? Cos A berapa? Samping per miring. Sampingnya berapa ini? Samping tuh sini ya, samping sudut. Berarti sampingnya ini berapa? 4 kan? 4 per miringnya 5. Nah, 5. Berarti cosnya udah ketemu yang A. Terus yang kedua kita cari cos B karena belum diketahui yang B ya. Berarti kita buat segitiga lagi nih. Yang baru, yang B. Di sini B, apa yang diketahui? Yang diketahui sini juga kan? Berarti ini depan per miring juga ini. Ini depan, ini miring. Berarti depannya 7, miringnya 25. Depannya 7, miringnya 25. Otomatis yang sini berapa? Sama kayak atas. Yuk cari yuk. Akar berapa? 25 dikuadrat. 25. Dikurangi 7 kuadrat. Ya kan? Berarti akar 25 berapa? 25 kuadrat? 6, 2, 5. Jadi ini sering keluar ya. Dia 25 kuadrat, 15 kuadrat. Ini sering keluar. Jadi kamu hafal aja. 25 kuadrat itu 6, 25. Terus 7 kuadrat berapa? 4? 49. Nah, 49. 6, 25 kurangi 49 berapa? 576. Ya. 576. Nah, 576 itu akarnya berapa? Langsung aja ya, aku spill ya. Berarti 576 itu akarnya 24 ya. 24 kali 24 itu 576. Karena sering ya, triple Pitagoras itu 7, 24, 25, 3, 4, 5. Itu sering keluar ya. Otomatis di sini apa yang jadi cos B-nya itu apa? Samping per miring juga. Sampingnya tadi berapa? 2, 4. 24 per 2. Udah ketemu kan komponen-komponennya yang kita butuhkan. Yuk, sekarang kita terapkan ke ini. Ke soal ini. Berarti sama dengan sin A tadi berapa? Sin A 3/5. Ya, 3/5 kali cos B. Cos B-nya 24/25. Ditambah cos A berapa? 4/5. 7/25 kali sin B. 7/2. Cos A 4/5 ya, Dek? Iya, 4/5. Ayo, siapa tadi yang jawab 7/25? Ya, ini 4/5 dikali 7/25. Ya, kita menkalikan. 3 kali 24 berapa? 3 kali 24. 12, cuma 1. 72. 25 kali 5. 5, cuma 2. 1, 2. 25. 4 kali 7. 2, 8. 25 kali 5. 1, 2. 5. Oh, disilang, Kak. Ini kalinya disilang. Ini, enggak silang. Ini kali ini. 7. Ini kali yang ini. 28. Ini kali ini. 125 gitu. Lanjut yuk. 72 tambah 28.
1/125 karena penyebutnya udah sama ya, otomatis bisa kita langsung kita tambahkan ini. Berarti Berarti 125 berapa? Sama-sama dibagi 25. 2. Bagi 25 berapa? 4 bagi 25 5. Berarti ini 4/5. Nah, ini udah ketemu. Jadi jawabannya 4/5. Itu ya. Paham nggak? Paham Jadi sih, tapi gabungan penjumlahan trigonometri sama triple Pitagoras. Gitu ya. Dah. Terus kan ini udah tadi yang rumus ini ya, yang rumus paling atas sudah berarti ya. Contohnya ya kayak gitu lah intinya. Terus yang kedua adalah rumus yang pertambahan kayak gini. Yang pertambahan kayak gini itu gimana ya? Yang sin A plus sin B dan lain-lain. Yuk, coba kita kasih soal yang lumayan mudah juga aja ya, yang mudah. Sin, kalau di sini ada soal ya. Yang pertama itu sin 30 ditambah cos. Sin aja ya, sin plus sin ya. Kan nggak bisa kalau tambah cos. Berarti sin plus sin 60 berapa? Sin plus sin rumusnya tadi apa? sin kosin itu yang sayang-sayang itu kan sih, sayang plus sayang. Apa? Yang sayang plus sayang Iya, sayang plus sayang apa? sama dengan gitu. Lupa. Oh, jangan sin 30 plus 60 ya, dia. Karena kalau sin 30 plus 60 kan berarti langsung tahu ya. Sin 30 berapa? Setengah. Sin 60 setengah akar 3. Jadi coba kita ubah aja deh. Coba kita ubah soalnya jadi kayak tadi. Berapa? 45 sama 30. Bisa nggak sih? Jadi nggak apa-apa. Cuma buat latihan nggak apa ya. Jadi kita pakainya rumus ini. Rumus penjumlahan sudut. Oke, berarti 30 sama 60 aja nggak apa ya. Yuk, sin tambah sin. Berarti sayang tambah sayang semakin cinta. Ya kan? Jadi otomatis gimana? 2 dikali sin. Kan semakin kan? Setengah. A plus B. 30 plus 60 dikali cinta. Cos setengah. A min B. Nah, berarti ya 2 kali sin setengah 30 tambah 60 berapa? 90. 90. Cos setengah 30 kurang berapa? Min 30. Nah, 2 kali sin setengah 90 berarti 2 kali sin 45. Kan ini coret-coret ya. Ini 45. Oh. Dikali cos setengahnya 30 berapa? 15. Nah, ini ada cos minus. Kalau cos minus itu ngaruh nggak? Enggak. Ya, enggak ya. Kemarin udah belajar ya kita. Berarti ini 2 sin 45 dikali cos 15. Jawabannya ini aja ya. Kayak gitu jawabannya. Di pilihan kayak gini. Jadi gitulah ya kalau rumus yang kedua tadi. Nah. Ini kan sin A plus B. Ini juga sin A plus sin B. Beda kalau itu kan kita juga kita nyari sin 75. Kalau ini lagi cari sin DW sama sin DW. Nanti ada pesannya. Terus yang ketiga itu adalah ini contoh yang perkalian ya. Contoh yang perkalian ya. Jadi contoh yang perkalian itu apa? Misal aku ada ini random aja ya, 2 ketiga ya. 2 cos 75 dikali sin 5. Nah, gimana nih rumusnya? Ini kan berarti cinta pun sirna kan? Cinta pun sirna tadi apa? Sayang kurangi sayang ya kan? Berarti ini sin A plus B. Kan dikurangi kan? Sin A min
Berarti gimana? Sin berapa? 75 plus 5 dikurangi sin 75 min 5. Nah, berarti berapa? Sin 75 tambah 5 berapa? 80. Dikurangi sin 75 kurang 5, 7. Udah, sampai sini aja. Karena ini udah nggak bisa diselesaikan, yaitu sin 80 tuh menurut cara kita nggak bisa tanpa kalkulator ya. Jadi ya sampai sini aja. Sin 80 min 70 gitu aja. Nah, ya, main paham kan penerapannya ya. Jadi intinya tinggal kamu hafalin gitu aja ya rumusnya ya. Solusinya cuma menghafal rumus di sini. Ya, kalau nggak ada rumusnya susah emang. Makanya harus dihafal kan? Iya. Oh, dasarnya di 1. Di 1. Ya. Itu kan 75 enggak apa. Ini kan kos 75. Kos? Oh, iya. Terus tapi sinnya itu 75 juga. Loh kan rumusnya kalau kosin itu sin. Jadi ini. Enggak harus mengubah. Enggak. Kalau ditanya kosin berarti rumusnya sin gitu ya. Jadi udah patok itu rumusnya. Nah, lanjut ya. Jadi ini udah cuma yang cukup ya soalnya nanti selebihnya aku japri aja ya. Aku PC di WA, nanti aku kirim soal ke kamu terus kamu terapin sendiri pakai rumus-rumus. Jadi cukup. Ini udah aku spill lah, maksudnya udah aku kasih contoh di kita. Nah, terus yang ini rumus yang ini yang kedua ini ada identitas trigonometrinya. Nah, identitas trigonometri ini sering banget buat perhitungan kamu nanti di proses saat kamu mengerjakan soal ya. Biasanya di tengah-tengah ya, berarti ini ada identitas trigonometri. Nah, yang perlu kita tahu sebenarnya cuma ada 3 aja. Yang penting banget itu cuma ada 3. Yang pertama, itu ada apa? Kalau misal di sini ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, ini jawabannya apa? Sah? 1. Di sini kalau sudutnya kembar, di sin sama cos itu sudutnya kembar, jadi berapapun sudutnya, kalau misal kembar itu jawabannya 1, jadi nggak perlu dihitung lagi ya. Ya, perlu pembuktian nggak? Misal semuanya 30, yuk kita cari sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 30. Kalau kamu udah tahu identitas ini, udah tahu sifatnya trigonometri ini, berarti kamu jawabannya langsung 1. Kalau misalkan belum tahu, jadi kamu kan manual kan, berarti sin 30 berapa? Setengah kan? Dikuadratin. Ditambah cos 30 berapa? Setengah akar 3. Dikuadratin. Yuk, berarti berapa ini? 1/4 ya kan? Ditambah tambah 4. 3 tambah 1 berapa? 4. Ya, 4/4 sah? 1. Coba sama kan? Iya. Nah, berarti kan kalau udah tahu sifatnya nggak perlu ngitung kan sebenarnya. Kayak gitu ya. Pembuktiannya. Jadi itu. Terus yang kedua itu ada ini ya. Ada sin 2A. Ini penting banget ya. Sin 2A itu sering juga keluar. Rumusnya apa sih? 2 sin A kali cos A. Kali. Jadi sin 2A kan ini 2 kali lipat kan sudutnya ini. Jadi kalau dijabarin biar jadi 1 ya, biar jadi sudutnya itu cuma nggak ada kelipatannya, berarti 2 sin A cos A. Jadi sama bentuk ini sama ya. Sin 2A itu bentuk lainnya 2 sin A cos A. Terus yang ini, yang ketiga itu ada cos 2A. Cos 2A itu harusnya ada 3. Nah, beda lagi cos 2A ini ada 3 ya. Bedanya. Yang pertama itu ada cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, ini ya. Yang kedua ada 2 cos kuadrat A minus 1. Yang terakhir ada 1 minus 2 sin kuadrat A. Ini yang kedua, yang terakhir ini penting banget ya. Biasanya itu sering buat perhitungan ya. Yang ini sama yang ini itu sering. Ya. Jadi kamu hafalin aja lah. Ya. Nah.
Gitu. Ada pertanyaan di rumus ini? Ini kita pakai sin 2A gimana? Ya misal kalau ada ini ya, misal ada sin 6 ya sin 60. Sin 2 kali sin 80 lah, sin 80. Sin 80 kan berarti ini sin berapa kali berapa? Sin 2 kali 40 kan. Nah, misal di option jawabannya nggak ada sin 80, berarti bentuk lainnya. Berarti kan ini sin 2 kali 40, ya kan? Ini kita misalkan 40-nya itu A. Berarti sin 2A tadi apa? 2 sin A cos A kan? Berarti A-nya cuma ini kan? 2 sin 40 cos 40. Nah, jadi bentuk lainnya tuh ini. Jadi bentuk lain sin 80 itu 2 sin 40 kali cos 40. Gitu ya. Tuh, ada yang tanyakan lagi. Kalau yang cosnya? Cosnya. Ntar di sini ada contoh soal nggak sih? 1 min 2 sin kuadrat. Aku juga cari contoh soalnya. Nggak ada ya? Oh. Nggak ada, ya udah kita buat sendiri aja. Misal, ya kayak tadi ya. Kalau misal, berarti kalau cos bedanya apa ya? Misal kita buat aja soalnya sin 90. Ya. Kok sin lagi? Cos ya. Cos 90. Berarti kalau cos 90 apa? Dipecah. Dipecah itu ini cos 2 kali 45 kan? Ya. Nah, jadi berarti apa? Tadi rumusnya kan nih, 2 cos kuadrat A min 1. Misal yang di option itu adanya yang ini, yang tengah ya misal. Berarti kita pakainya 2 cos kuadrat A, cos kuadrat 45 kan jadinya. Minus 1. Kalau nggak ada lagi, berarti pakai yang ketiga. Ya. Berarti apa? 1 minus 2 sin kuadrat 45. Udah, itu aja. Oke. Ya. Kayak itu. Jadi identitas trigonometri kayak gitu lah ya. Udah paham ya? Udah. Ya. Terus yang rumus yang ini, yang ketiga ini ada misal ini ya, misal ada persamaan trigonometri. Nah, misal biasanya ditanya rentangnya X itu berapa. Jadi X yang bisa memenuhi itu berapa aja ya. Biasanya gitu soalnya. Nah, jadi kali ini adalah kita membahas persamaan trigonometri. Nah, yuk. Jadi rumusnya ada 3 di sini ya. Yang sering dipakai ya cuma 3 ini ya. Apa aja? Sin X sama dengan sin theta. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, sin X sama dengan sin theta, berarti kalau misal kita disuruh nyari X-nya, berapa aja yang bisa. Jadi rentangnya itu ya biasanya rentangnya itu cuma dari 0 sampai 360 ya biasanya. Nah, berarti rumusnya gimana? X sama dengan theta plus K kali 360. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 180 minus theta ditambah K kali 360. Terus kalau misal ini kan sin tadi. Kalau misal cos K, cos X sama dengan cos theta. Berarti rumusnya gimana? X sama kayak tadi. Yang pertama itu sama ya. Theta plus K kali 360. Yang kedua,
Itu beda. Yang kedua kalau ini kan tadi 180 min kan kalau sin. Kalau yang cos itu di minus tetanya. Minus theta plus K kali 360. Terakhir itu tan. Tan X sama dengan tan theta. Nah, apa aja rumusnya? Minus cuma satu ya sebenarnya, nggak ada minusnya. Minusnya itu nggak ada. Jadi di sini coba ada satu kalau tan theta plus K kali 180. Bedanya di sini kalau di tan itu 180, yang lainnya kayaknya ini ya. Jadi cuma 3 ini yang harus kamu hafal. Nah, K itu apa sih? Yang belum tahu K ya. K itu apa? Bilangan asli. Ya, K itu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Pokoknya bilangan yang tidak positif ya maksudnya. Dari 0 sampai seterusnya, dan seterusnya ini, dan seterusnya. Nah, misal kalau kita ada soal ya, contoh soal ini, persamaan. Coba nih, di sini ada soal ya. Coba nih kalau kamu ketemu soal seperti ini, misalnya di sini ada contoh soal. Soalnya apa? Yang pertama, untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Tentukan himpunan ya. Biasanya suruh menentukan himpunan penyelesaian. Ya, himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Berarti gimana cara nyarinya? Pakai ini kan? Pakai yang sini ini kan? Kedua rumus ini kan? Iya. Nah, pakai yang ini. Nah, pakai yang ini. Berarti yang pertama kita harus X sama dengan theta plus K kali 360. Berarti yuk. Berarti kan ini kan harus bentuknya tadi harus apa? Sin X sama dengan sin theta. Nah, sedangkan ini cuma angka. Nah, jadi kita harus mengubah sin setengah ini jadi sudut. Nah, berarti sin X sama dengan sin berapa kalau setengah itu? Ya, berarti kamu harus hafal kan sudut istimewa. Sin yang jawabannya setengah berarti sin 30. Nah, berarti kita udah menemukan ininya, bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya, jadi kita bisa selesaikan pakai rumus tadi ya. Apa? X sama dengan 30 plus K kali 360. Nah, sampai di sini kamu harus misalkan K-nya itu sama dengan, misal, K sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti? Kalau K-nya 0, berarti X-nya ya 30 kan? Karena kan dimasukin 0, berarti kan 0 kali 360, 0. Berarti X-nya tinggal 30. Kalau K-nya 1, berarti 30 ditambah 360 berapa? 309. Padahal tadi rentangnya dari 0 sampai 360. Berarti yang ini tidak memungkinkan, tidak memenuhi ya. Berarti yang ini enggak. Yang kita punya cuma ini. Nah, setelah ini kan ada rumus selanjutnya. Apa tadi? K X sama dengan 180 min theta, min 30 ya, plus K kali 360. Gimana? 150 plus K kali 360. Nah, kita misalkan yuk K-nya 0 lagi. Kalau K-nya 0 berarti X-nya X-nya 150. Ya. Terus kalau K-nya 1? K-nya 1 150 plus 360 berapa? 540. 510 ya. Oh, 510. Ini tidak memenuhi. Berarti cuma ini aja ya. Berarti himpunan dari ini tadi cuma yang masuk itu cuma ini. Yang masuk itu cuma X sama dengan 30 sama X sama dengan 150. Jadi himpunannya ya. Jadi ini himpunannya itu cuma 3. Berapa tadi? 30 sama 150. Nah, jadi jawabannya ini. Ya. Oke.
Udah paham? Udah. Yang ditanyakan. Nggak ada sih. Tapi itu kecepatan aja. Cepetan, ada yang mau diulang? Yang mana? Yang mana? Enggak, tapi udah selesai udah. Udah. Ya. Sebenarnya trigonometri yang perlu kita ketahui cuma ini, tapi biasanya masuk ke ini ya, ada hubungan trigonometri sama luas juga. Jadi yang terakhir ini kita belajar tentang luas kalau misal diketahui trigonometri sama sudut-sudut. Nah, kalau ada sudut-sudut kita suruh nyari luasnya. Jadi caranya gimana nih? Jadi ada yang terakhir ya, rumus terakhir itu kita mempelajari tentang luas segitiga trigonometri. Udah pernah belum sih ini? Pertemuan kemarin? Belum. Oh, belum ya. Nah, luas segitiga trigonometri. Yo. Jadi rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Jadi A, B, C itu apa sih, Kak? Nah, berarti kita misalkan ada segitiga. Segitiga, sini ada sudut. Nah, berarti terus sininya C. C itu sudut sini. Lah AB itu apa? Sisi yang mengapit ya. AB itu ini. Nah, jadi ini ada mengapit sudut kan. Jadi ini pakai rumus luas ini yang trigonometri ini kalau misal ada kedua sisi yang mengapit satu sudut. Kayak aturan kosinus ya, mirip ya. Tuh, cuma ini yang ditanya luas ya. Nah, coba kalau satu salah contoh ya. Misal di sini ada contoh ya, contoh soal. Ada segitiga nih. Ya, ada segitiga. Itu sini sudutnya 30, terus sininya 20, sininya 24. Jadi cara nyari luasnya gimana? 20. C-nya berarti Kali 24 dulu dong, kan yang ya. Kali sin 30. Nah, yuk kerjain. Jadi sama dengan setengah kali 20. Udah kita coret aja yuk, biar perhitungannya nggak banyak. Kita coret aja. 20 bagi 2 berapa? 10. 10 kali 240, 204. 10 kali 24 yang maksudnya tadi. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti setengahnya 240 berapa? Ya, 120 derajat. Bukan derajat kaki ya. Karena kan luas. Luas itu contohnya apa? Contohnya sentimeter kuadrat gitu ya. Nah, udah ketemu deh. Itu ya. Tuh, jadi intinya ya, sebenarnya materi trigonometri kalau sampai sini udah ya selesai lah ya. Jadi yang perlu kamu hafal cuma ini ya. Rumus. Ya, rumus ya. Nah, ya ini ya, kamu hafal semua ya rumus-rumusnya ini. Itu rumusnya ada berapa banyak sih kemarin itu? Ya. Karena kan kamu belajar ini kan. Nah, ya. Jadi ini kamu emang benar-benar harus ngapalin ini ya, sudut-sudut istimewa ini. Nah, terus apa? Rumus ini juga, sin, kostan itu apa sama teman-temannya, kosekan, sekan, dan kotangin. Terus tipe Pitagoras seperti ini. Harus hafal ya, kamu tadi belum hafal loh ini. Padahal data yang sering keluar ini ya, yang sering keluar kan ini. Ya kan, tadi ada 7, 24, 25 juga kan, ini kan. Iya. Ya, terus kuadran ini juga penting kalau kamu nyari sudut itu harus diketahui kuadrannya, harus tahu kuadran berapa dulu biar ini dia itu min atau enggak, dia itu tepat di posisinya atau enggak ya. Nah ini kalau cari sudut yang bukan istimewa juga pakai rumus ini ya. Ini contoh soal. Terus aturan sinus kosinus itu pasti keluar ya, kalau sekiraku itu pasti keluar sih, aturan sinus kosinus itu biasanya keluar tuh ya. Terus oh ini ternyata udah ya kemarin luas segitiga trigonometri. Ya, udah ya kemarin kalau katamu belum. Nggak ingat berarti. Ketahuan nggak nge-review anak mau pasti. Iya, soalnya tadi belum lihat di YouTube juga sih.
Jadi selain dari bimbel ini, aku mohon kamu juga belajar sendiri ya, Dek. Jadi latihan soal. Jadi kalau udah aku kasih rumusnya, kamu latihan soal sendiri gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, kamu tanya. Jadi kamu tanya setiap hari pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke. Banyak kok teman-teman yang tanya juga sama aku. Ya. Terus nah ini identitas trigonometri ini. Oh ternyata udah ya. Identitas trigonometri udah deh ternyata. Aku ulang lagi ya makanya. Nah persamaan juga udah. Ya. Ya udahlah diulang lagi. Dan ternyata kamu kan juga masih lupa kan. Ya, masih lupa banget. Ya udah. Ya, yang penting penambahan. Jadi penambahan rumusnya tadi kita cuma dapat ini ya. Rumus penjumlahan dan pengurangan. Terus ini. Terus perkalian. Jadi intinya cuma itu. Udah. Pas banget. Udah? Udah. Emang gak kerasa deh kalau sejam itu kayak bentar banget ya. Kayak aku cuma terangin rumus-rumus terus latihan soalnya dikit kayak udah selesai gitu aja 1 jam itu. Jadi sebelum ke kamu aku juga soalnya les juga ya. Jadi aku tadi kalau habis maghrib itu nggak bisa. Soalnya aku juga les bahasa Inggris dan itu waktunya juga cuma sejam. Jadi cepet banget itu. Cepet banget sejam itu ya. Jadi udah selesai ini. Nggak ada yang tanya lagi. Udah, nanti coba minta contoh soal aja. Oh ya. Oke. Kalau dikasih soal dikerjain ya. Ya sih, tapi nyatet dulu paling banyak banget. Ya, harus dicatat. Karena kalau kamu nggak punya sesuatu yang di genggamanmu ya, catatan atau apapun, kan bingung kan nyari materi di mana. Jadi dikumpulkan satu rumus di satu buku gitu. Jadi bener-bener kumpulan ini rumus ya, jadi satu buku ya. Ya. Udah tak kasih kok ini. Ya, oke. Di WP ya. Udah? Udah. Oke. Karena sudah tidak ada yang tanyakan, jadi pas banget kita udah 1 jam ya. 1 jam lebih berapa ini? 4 menit. Kemarin itu aku bimbel sampai hampir 4 jam loh, Dek, karena nggak kerasa. 4 jam loh, Dek, dan itu dimulainya jam berapa coba? Mulainya jam 8. Jadi kita selesai itu hampir jam 12. Jadi semuanya itu kayak ya nggak ada yang mau lift juga, nggak ada yang mau izin keluar. Jadi ya kita kasihkan ngerjain soal sampai nggak tahu waktu gitu. Jadi benar-benar lama ya, dan nggak kerasa juga udah 4 jam, hampir 4 jam. Oke, jadi aku pesannya tetap belajar terus ya, karena aku lihat kamu kalau rumus ini kayaknya belum ada yang hafal deh ya, iya kan? Jadi kamu benar-benar harus ngafalin. Jadi kalau emang pengen bisa lolos ya, dia benar-benar harus kamu hafal dan banyakin latihan soal. Karena percuma kalau kamu udah tahu rumusnya tapi nggak sering latihan soal. Jadi tahu rumusnya tapi nggak pernah latihan soal, berarti cara jalan mendapatkan hasil akhir kan berarti nggak tahu kan? Berarti sama aja bohong. Jadi ya udah, berarti banyak latihan soal ya, sering-sering ya. Nanti kalau ada kesulitan tanya aku ya. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Makasih deh udah mau belajar ya malam ini. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kedepannya dan memudahkan kita untuk tes CBT STPN nanti tanggal 25 sampai 29 Juli. Doa mulai. Udah selesai. Oke, makasih Dek. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat update konten terbaru. Oke, terima kasih. Baik, satu video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on the next video. Peace.